Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini agar lebih bersemangat, kita teriakkan salam Fidelis. Oke, salah satu. Silahkan. Salam Fidelis, motivasi, PNS diri, masa depan, siapa takut. Ya, ini masih kurang semangat ya. Ayo sekali lagi yang lebih semangat. Ayo dipimpin lagi. Salam Fidelis, motivasi, PNS diri, masa depan, siapa takut. Oke, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini ada yang tidak masuk. Kelihatannya kok ada tempat yang masih kosong. Semoga teman-teman yang lain juga yang tidak masuk ini tetap sehat semua. Ada yang tidak masuk? Oh, Yel dan Belia yang tidak masuk. Oke, semoga mereka juga tetap sehat seperti kalian. Hari ini kita akan membahas tentang materi interaksi sosial. Siapa yang masih ingat apa itu interaksi sosial? Yuk silahkan diingat-ingat atau pernah mendengar. Oke, Ika silahkan. Oke, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Ya, itu adalah awal dari materi pembelajaran kita hari ini tentang interaksi. Yang nanti akan lebih lanjut kita membahas tentang apa itu akomodasi, berbagai macam akomodasi yang ada di masyarakat. Jadi pada dasarnya setiap masyarakat itu pasti pernah konflik. Oke. Yang pertama, bisa disimak di depan ada bentuk-bentuk interaksi sosial ya. Tadi di depan oleh Hika sudah dijelaskan apa itu materi interaksi sosial ya. Bahwa interaksi sosial di dalam masyarakat itu tentang hubungan timbal balik ya. Oke, siapa yang pernah berinteraksi dengan teman-teman yang lain? Ya, saya yakin kalian semua pernah berinteraksi ya. Entah itu secara individu maupun di dalam kelompok masing-masing. Oke. Di dalam sebuah interaksi pastinya juga akan menimbulkan konflik. Karena setiap manusia itu punya pandangan masing-masing. Berarti kita akan membahas tentang konflik dan akomodasi. Apa itu konflik dan akomodasi? Siapa yang bisa menemukan makna dari akomodasi? Yo. Pak, yang hubungannya. Oh, Hika lagi. Silahkan Hika. Apa itu akomodasi? Akomodasi adalah Oke, akomodasi adalah cara atau usaha untuk meredakan konflik dan pertentangan di masyarakat ya. Jadi misal konflik saya dengan Anda atau dengan Anda semua itu bisa diselesaikan dengan cara akomodasi ya. Jadi pada dasarnya memang interaksi dan konflik itu berhubungan dengan baik. Oke. Oh ya? Oh tidak jadi bertanya ya. Silahkan. Kita lanjutkan materinya ya, bahwa kita akan melihat bentuk-bentuk dan proses di dalam masyarakat. Ada proses asosiatif, itu mengarah pada persatuan dan integrasi ya betul ya, atau kerjasama di bidang sesuatu yang baik ya. Kemudian yang kedua adalah proses diasosiatif. Ini yang konflik tadi ya, arahnya ke perpecahan atau disebut juga sebagai proses oposisi atau cara melawan seseorang atau sekelompok orang demi meraih tujuan ya betul. Itu yang kita akan pelajari dan kita dalami pada hari ini. Jadi pada dasarnya kembali lagi bahwa proses disasosiatif akan selalu muncul. Oke, kita lanjutkan ke bentuk-bentuk yang asosiatif dulu. Ada kerjasama, ada asimilasi, ada akulturasi, dan akomodasi.
Yang akan kita dalami adalah yang mana? Yang akomodasi ya, akomodasi atau cara untuk menyelesaikan konflik. Itu tadi yang berwarna putih yang saya bedakan dengan yang lain. Oke, saya lanjutkan materinya. Ada 5 bentuk kerjasama ya. Yang pertama adalah tentang kerukunan atau gotong royong, betul. Selanjutnya ada kooptasi ya. Kooptasi itu adalah kerjasama di bidang politik ya. Itu kerjasama antar politik, bisa juga dalam partai. Selanjutnya ada koalisi atau kerjasama di bidang organisasi ya, di dalam masyarakat. Ada juga bargaining ya, bargaining. Oke ya, betul, bargaining itu barter atau tukar menukar barang atau jasa, kerjasama di bidang tukar menukar barang atau jasa. Dan yang terakhir adalah joint venture, proyek tertentu. Oke, bisa kita lanjutkan ya materinya. Ini akan kita perdalam tentang akomodasi. Tadi sudah disampaikan di awal bahwa akomodasi adalah cara atau usaha yang dilakukan untuk meredakan atau menyelesaikan konflik dan pertentangan. Jadi kita akan belajar bersama-sama apa saja macam dari akomodasi ya. Karena akomodasi ini penting di dalam kehidupan sehari-hari agar konflik yang kita hadapi bisa kita selesaikan dengan baik. Oke, kita masuk materi bentuk-bentuk akomodasi. Ada yang tahu bentuk-bentuk akomodasi di dalam masyarakat? Oh, belum ada. Ya, kalau belum ada, nanti kita belajar bersama-sama apa itu akomodasi yang ada di dalam masyarakat. Cukup banyak model akomodasi. Kalau kalian menghadapi konflik, bisa memilih salah satu agar akomodasi atau konflik ini selesai dengan baik tanpa merugikan orang lain. Jadi pada dasarnya dengan mempelajari akomodasi dalam sebuah interaksi, kita bisa menyelesaikan konflik yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Entah itu secara individu maupun konflik secara kelompok maupun antara kelompok ya. Mungkin ada kesalahpahaman dan sebagainya. Oke. Kita masuk ke bentuk akomodasi. Ya, yang pertama adalah adanya koersi atau dengan cara kekerasan, betul. Selanjutnya ada bentuk kompromi atau dengan saling mengurangi tuntutan, ya, betul ya. Jadi dengan cara mengurangi tuntutan kita bisa mengatasi konflik. Ada juga konsiliasi, saling mempertemukan keinginan-keinginan. Kamu pengennya apa, saya pengennya apa. Dari dua pihak yang berkonflik kita sepakati. Ya. Selanjutnya adalah toleransi. Apa itu toleransi? Ya betul. Jadi toleransi itu dengan cara menghindari pemicu konflik. Ya biasanya berkaitan dengan agama, ini yang paling sensitif. Selanjutnya adalah stalemate. Ini adalah kekuatan seimbang antara kedua belah pihak yang berkonflik sehingga berhenti secara tiba-tiba. Ya, jadi karena imbang maka berhenti secara tiba-tiba. Dan yang terakhir adjudikasi atau melalui lembaga pengadilan. Ini biasanya berkaitan dengan hukum. Permasalahan yang cukup erat hubungannya dengan hukum. Oke, kita lanjutkan tentang bentuk-bentuk akomodasi. Selanjutnya adalah segregasi. Antara dua orang yang berkonflik itu saling menghindar ya, agar tidak terjadi konflik kelanjutan ya, atau semakin besar konfliknya. Ada eliminasi, ini kalau ada salah satu dari pihak yang berkonflik mengundurkan diri. Dan yang terakhir adalah keputusan mayoritas. Ini biasanya voting dalam menentukan wali kelas. Biasanya tidak voting ya, itu ditentukan oleh sekolah. Tapi kalau untuk masalah ketua kelas biasanya menggunakan voting. Oke, kita lanjutkan minority consent. Kemenangan mayoritas diterima oleh minoritas. Ya, ini ada hubungannya dengan voting tadi. Seperti di kelas ini ketua kelasnya adalah Vincent.
Tapi untuk penentuan ketua kelasnya dulu antara Vincent dan Vinke itu diambil secara voting. Ada yang memilih Vincent, ada yang memilih Vinke. Bagi yang memilih Vinke otomatis kan kalah karena Vinke suaranya tidak terlalu banyak, kalah dengan Vincent. Maka Vinke yang memilih Vinke maksudnya akan menerima kemenangan mayoritas dengan lapang dada, tetap mau menerima Vincent menjadi ketua kelasnya. Kemudian ada konversi. Salah satu pihak yang berkonflik mengalah, ya biasanya sing gede ngalah atau sing cilik ngalah. Itu biasa dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, jadi untuk mengatasi konflik kita harus mau mengalah salah satu. Oke. Selanjutnya adalah gencatan senjata. Ini adalah menunda konflik dalam kurun waktu tertentu, ya. Jadi menunda dalam kurun waktu tertentu seperti dalam cerita Mahabharata, ya. Perang Bharatayuda antara Pandawa dan Kurawa itu ada gencatan senjata. Mereka tidak akan saling menyerang kalau sudah ada kesepakatan ini. Mereka akan berperang dari kurun waktu tertentu, misal dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Jadi di saat dini hari atau malam hari mereka tidak akan saling menyerang. Apabila ada yang menyerang, itu akan melanggar hukuman atau melanggar yang namanya gencatan senjata. Begitu. Jadi tidak ada korban lain selain para yang ikut berperang ya. Jadi itu untuk mengatasi agar rakyat yang lain yang tidak tahu apa-apa tidak menjadi korban peperangan. Itu contoh dari gencatan senjata yang paling mudah. Oke. Jadi pada dasarnya itu untuk mengatasi konflik yang tidak selesai dalam waktu 1 hari. Selanjutnya adalah bentuk akomodasi yang hampir mirip antara arbitrasi dan mediasi. Persamaannya adalah ya, sama-sama mengundang pihak yang ketiga. Yang membedakan adalah kedudukan atau peran dari pihak yang ketiga. Kalau yang mediasi, pihak ketiga hanya sebagai penengah saja. Tapi kalau arbitrasi, pihak ketiga itu yang menentukan permasalahannya. Sebagai contoh, kalau ada di dalam masyarakat, Bapak Ibu ya, biasanya itu berkonflik, misal tentang masalah keluarga, maka Pak RT akan diundang untuk menjadi pihak ketiga. Kalau Pak RT bilang, ini silakan diselesaikan secara baik-baik, karena ini masalah keluarga kalian. Malu kalau didengar tetangga ya, itu seperti itu, maka Pak RT itu hanya menjadi mediator, betul ya. Sebagai seorang pihak ketiga yang hanya menjadi seorang penengah. Tetapi kalau masalah ini ternyata semakin besar, ya Pak RT itu sudah capek karena setiap hari itu mendengar mereka bertengkar dan bilang bahwa kalau tidak bisa segera diselesaikan, lebih baik kalian keluar dari kampung saya. Malu ya. Seluruh RW tahu bahwa kalian sering bertengkar setiap hari. Maka Pak RT ini menjadi badan arbitrase ya kalau dalam lingkup yang lebih besar ya. Karena dia yang menentukan penyelesaian dari konflik tersebut. Itu yang membedakan ya, itu arbitrase, itu seperti itu. Oke, kita lanjutkan karena masih ada beberapa. Oke, asimilasi bisa dibaca. Apa itu asimilasi? Asimilasi adalah usaha mengurangi perbedaan antar individu atau antar kelompok guna mencapai satu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan bersama. Ya, betul. Jadi pada dasarnya itu adalah tentang asimilasi ya di dalam masyarakat. Ini untuk mengurangi, selain ada akomodasi ada juga asimilasi ya. Tujuannya sama, untuk mengatasi perbedaan yang ada di dalam masyarakat ya. Jadi pada dasarnya memang banyak cara untuk menyelesaikan konflik atau pertentangan. Jadi tinggal kalian mau memilih yang mana. Ini jadi tidak usah bingung kalau kalian menghadapi konflik. Silahkan
kalau ada usaha pasti ada jalan untuk menyelesaikan konflik itu sendiri ya. Jadi kalian sebagai anak muda pasti sering mengalami konflik karena kalian juga berinteraksi. Kalau kalian masih sering berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain, pasti akan menemui yang namanya konflik. Sehingga untuk menguranginya bisa menggunakan cara asimilasi. Selanjutnya, ya, ada akulturasi. Apa itu akulturasi? Bisa dibaca di depan, yaitu berpadunya dua kebudayaan yang berbeda dan membentuk suatu kebudayaan baru dengan tidak menghilangkan ciri kepribadian masing-masing. Ya, itu adalah pengertian dari akulturasi. Betul. Ini berkaitan dengan budaya, ya. Sebagai negara yang kaya akan budaya, pasti akan banyak hal yang berbeda antara budaya masing-masing kota atau bahkan suku bangsa. Salah satu contoh adanya akulturasi di dalam masyarakat itu adalah wayang. Ya, tahu wayang ya? Ya, wayang itu berasal dari India, kemudian masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang dan digunakan juga oleh para Wali Songo ya, dulu Wali Songo untuk membawa pengaruh agama Islam ke Indonesia, khususnya di Jawa. Jadi kalau kita lihat bahwa pertunjukan wayang saat ini itu menggunakan bahasa Jawa ya, dengan gamelan, betul. Jadi iringannya gamelan itu adalah bentuk akulturasi antara Jawa dengan India dalam pertunjukan wayang. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan ada wayang dengan menggunakan bahasa-bahasa yang lain. Ada bahasa Sunda, ada bahasa Madura, Jawa Timuran, dan juga Bali ya. Oke. Jadi intinya bahwa akulturasi ini tetap mempertahankan kebudayaannya masing-masing yang menghasilkan budaya baru yang lebih baik dan bisa diterima oleh semua masyarakat. Ya, jadi wayang juga mungkin bisa disampaikan dalam bentuk atau menggunakan bahasa Indonesia. Oke. Bahwa masalah Anda berhenti itu adalah perjuangan. Maknanya adalah saat kita menghadapi masalah atau konflik itu bukan akhir dari perjuangan kita, tapi itu adalah sebagai pedoman agar kita tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Atau saat kita menghadapi konflik, kita tahu bahwa pemicunya adalah ini, maka kita harus menghindari terjadinya konflik tersebut. Tadi ada cara akomodasi, ada asimilasi, ada akulturasi ya. Hari ini nanti kita akan mengecek kesiapan kalian dalam materi akomodasi ini yang sudah saya sampaikan. Silakan HP-nya diambil dulu. Kita akan bermain Kahoot ya. Silakan siapa bisa dibagikan ini untuk teman-temannya. Kita persiapan Kahoot ya. HP ini kayak kipak yu sebenarnya sesi ini nggak tahu mas itu Wajib. Oke, kalau HP sudah di situ silahkan dibuka kahoot.it ya, kahoot.it.
kahoot.it. Silahkan diketik dulu. Bagi yang belum pernah mainan Kahoot ya, kita belajar bareng-bareng ya. Ini silahkan kahoot.it ditulis dulu. Kalau sudah, nanti akan ada tampilannya. Silahkan kalian bisa tuliskan kodenya ya. Sebentar, saya ini. Oke. Silahkan yang sudah bisa masukkan PIN-nya 6513237. Silahkan sambil saya keliling ngecek kesiapan kalian. Kalau sudah berhasil, silahkan beri nama sesuai dengan keinginan kalian dan juga karakternya ya. Silahkan OTSVN. Oke, Samsul. Ini siapa nih Samsul? Oke, JTAA. Yang tahu-tahu aja. Vincent. Oke, Pak. Alaudin. Ini siapa nih? Ngurah OGDT. Tak kira CDT codot. OGDT. GDT apa Rah? Oh, gendut. Oh iya. Enggak apa karena Daleun. Oh, Deren ini. Daleun ini siapa? Oh ya, Vinkel ini tetap namanya ya. Nikah, Padua, oh Anton, Evrilia. Ini Samsul yang menjadi pertanyaan. Samsul itu siapa? Siapa Samsul? Oh si Dristian ya. Oke, 20. Oke, 20 anak sudah masuk King Pulun. Oh ya ini ada gambarnya monyet pakai headset ya. Oke, silahkan diubah-ubah dulu sesuai dengan keinginan kalian. Belajar ID itu sih. Sudah pin siapa? Pin, oh ya Alvin. Belajar ID itu siapa? Belajar ID. Siapa yang nulis? Belajar ID. Atas nama Belajar ID. Bintang. Oh Bintang ya. Enggak, masih ada 3. Siapa yang belum? Oh masih kurang 1 ya, karena 2 anak tidak masuk, berarti harusnya 2, 3. Oh sudah? Palen siaga. Oh ya, oke. Berarti sudah siap ya? Kurang 1. Oh siapa lagi yang keluar? Harusnya ber-23. 1 lagi yang keluar. Oke, Vinka sudah masuk lagi. Oke. Mari kita sepakati dulu bahwa ini digunakan untuk pembelajaran ya, bukan untuk buka-buka yang lain. Silakan bukunya ditutup dulu. Enggak open book. Enggak, masa open book. Ya, ayo bukunya ditutup dulu karena ini tentang ya evaluasi kalian. Kalau evaluasi atau ngecek tadi kalian nyimak atau tidaknya itu ya di apa namanya? Ya, di Kahoot. Sudah? Oke, saya akan mulai.
Oke. Silakan. Yo tuh. Belum ada yang menjawab. Wah, lah iya. Yo, silakan. Tuh di baru 19. Wes enggak apa-apa. Oke. Kita lihat. Oke, Rin. Rin siapa Rin? Oh, Airin. Oke, atas sendiri. Ini masih awal-awal ya. Ya. Belajar ID ini pinter ini. Oke, kita lanjutkan. Yo, silakan. Nih, masih ada yang oke, kita lihat ya. Weh, ya masih bertahan belajar ID ini ya. Oke. Joy coklat siapa nih? Joy coklat. Oh, Joshua. Oke. Next. Oke, masuk lagi. Silahkan dijawab. Oke. Oke, kita lihat hasilnya ya. Wah, ini. Loh, kok hilang belajar ID? Oh, salah baca. Oke, yang lebih teliti lagi ya. Alauddin ini sudah mulai masuk. Oke, next. Yo, silahkan ini. Oke, kita lihat. Wah, ini sudah pin-pin ya. Pin-pin sudah ada 6 ya, meningkat 6. Alauddin masih memimpin ya, ini belum. Alauddin itu siapa tadi? Oh, Ika. Oke, masih belum ada obat ya. Belajar ID pun kalah ini. Next. Oke, selanjutnya. Oke, baru 19 yang menjawab. Wih, masih ada yang keblasuk. Wah, ini Lilai. Lilai itu siapa? Oh, Lili. Oke, sudah naik 3 peringkat. Oke. Alauddin dan Joy Coklat masih bertahan ya. Oke. Oke, lanjut. Oke, silahkan dijawab. Belum dicek kok udah tahu nek salah. Kita lihat King Polon, King Polon sudah masuk 4 besar ya. Sebastian sudah naik juga. Oke, next.
Satu lagi belum? Oke, masih ada beberapa ya. Oke. Oh, masih bertahan. Ini sudah mulai berubah ya posisinya. Joy coklat turun, Padua naik. Next. Masih ada satu yang belum? Oh, satu nggak menjawab mungkin ya, kehabisan waktu atau reconnect. Oke. Wih, Padua kobongan on fire. Ya, 8 kali menjawab betul ya Padua. Oke, selanjutnya. Wih, cepet ya. Kurang satu ini mungkin ada yang reconnect. Oh, keluar. Oh ya. Oke. Berarti wis kabeh iki berarti ya. Kita lihat hasilnya. masih ada yang salah ini. Oh, ini tidak menjawab mungkin ya. Oke. Wah, comeback ini ya. Sudah mulai comeback Lilai ini. Tapi belum ada yang bisa mengalahkan Alauddin, Padua, Joy Coklat, King Pulun dan Pinpin. Ya, oke, masih aman. Ayo Padua susul, ini sudah 8.000, kamu baru 7.000-an ya. Kejar. Next. Oke, kita lihat hasilnya. Weh, akhirnya sukses ya. Ya, langsung bisa diberi semangat, langsung comeback ya Padua. Alauddin jangan kalah ya. Next. Ayo, apakah Alauddin naik lagi atau Padua yang bertahan? Atau Joy Coklat ini? Oh, naik lagi ya, naik terus. Oke, kita selanjutnya.
Oke, ya. Oke, selanjutnya kita lihat. Ya, makin turun Padua ada apa ini? Ya. Jaya Coklat naik, Alauddin masih bertahan. Oke, selanjutnya ya masih banyak soal untuk comeback lagi. Oke ya. Oh, Padua naik lagi, Rin naik ya, Jaya Coklat. Yang hilang siapa ini tadi? Oh ya, King Polon hilang. Oke, Evrila naik ya, sudah 5 tempat. Hei, next. Oke. Rin on fire ya, Katon Delen naik, Padua turun. Ya. Rin sudah mulai naik, Katon ada, King Polon hilang. Jaya Coklat nggak tahu nomor berapa. Oke, selanjutnya. Oke, ternyata ada juga yang tidak menjawab dengan benar ya. Oke, kita lihat. Lilai masuk 4 besar ya. Padua turun ya. Belajar ID ya 3. Terkenal ini ya. Oke, kita lanjutkan. Oke. Yang tadi nyimak pembelajaran tadi ya, pasti bisa menjawab. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, Alauddin Rin, Jaya Coklat comeback kembali lagi ya. Katon ada. Oke, selanjutnya. Wih. Nah ya, oke. Kita lihat, oh masih sama, belum ada perubahan yang signifikan. Selanjutnya
Ayo Rin, semangat Rin mengalahkan Alauddin. Kayaknya banyak yang salah nih ya karena ekspresinya kayak gitu. Lili ya, naik lagi Lili, yang hilang siapa? Joy Coklat ya. Oh ya. Oke. Selanjutnya, ayo Joy Coklat semangat. Oke. Wih, Sebastian naik, Lili hilang lagi Li. Ya. Oke. Bedanya 2000 ya, ini antara Alauddin dan Padua. Oke. Semoga bisa comeback lagi Padua, Rin atau yang lain. Next. Selanjutnya. Oh, ini betul semua, ya berarti bisa disimak ya. Oh, masih tetap. Oke, next. Oke, kita lihat Padua kobongan ya. Tessa masuk, Katon, Rin. Oke. Tadi siapa? Sebastian hilang ya tadi ya. Oke. Alauddin masih tetap. Oke, selanjutnya. Loh. Oke, kita lihat. Katon naik, Tessa naik, Rin, Joy Coklat hilang. Ya, Lili juga belum bisa kembali lagi. Oke. Valenciaga back the game ya. Oke. Next. Ya salah. Ya, masih sama. Oke. Semakin jauh kalahnya Alauddin ini mimpin.
Masih ada 2 soal lagi, mungkin bisa mengalahkan Alauddin. Kalau sudah salah nggak bisa dikembalikan lagi. Loh. Ini salah ya. Oke. Masih sama, semuanya salah ya. Oke, ya. Lanjutnya ini. Salah satu itu ya. Oke. Kayaknya sudah benar, ternyata masih salah ya. Kecewa bareng-bareng. Ya. Salah juga ya. Oke ya. Tidak apa berkaitan dengan ini. Hasilnya adalah ada Alauddin, ada Padua dan Katon. Ini adalah hasil 3 besar ya. Untuk yang lain itu bisa disampaikan nanti. Oke. Hari ini kita sudah belajar cukup banyak ya, tadi tentang akomodasi, tentang interaksi yang bersifat asosiatif maupun yang disasosiatif. Untuk pertemuan minggu depan, saya minta kalian untuk menuliskan hal-hal sederhana tetapi bisa menyebabkan konflik. Paham? Carilah hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kalian yang bisa menyebabkan konflik. Biasanya kan kalian ejek-ejekan tentang nama orang tua, pekerjaan orang tua, kemudian cara bicara, cara berpakaiannya, kemudian ada juga sepatunya kok jelek dan sebagainya. Itu adalah cara sederhana tetapi bisa menyebabkan konflik. Jelas? Oke, jadi silahkan ini dibuat dalam kelompok. Dalam kelompok itu isinya 4 orang. Silahkan kalian menentukan sendiri kelompoknya. Cari yang nyaman, cari yang dekat dengan rumah kalian juga boleh. Besok saat masuk di sini kalian sudah dalam bentuk kelompok. Jelas? Oke, bentuknya komik bisa ya, buat komik. Bisa dalam Canva. Oke. Ada yang bisa menyimpulkan? Oke. Katon. Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti akan menemukan konflik. Tapi ada beberapa cara untuk mengatasi konflik atau bisa disebut dengan akomodasi. Oke. Jadi intinya bahwa di dalam kehidupan itu pasti akan ada yang namanya konflik. Selama kita sering berkumpul dengan teman-teman atau orang lain atau kelompok lain pasti ada konflik. Tetapi kita juga sudah belajar tentang bagaimana cara mengatasi konfliknya. Paham? Ada tadi ya 15 macam atau disebut dengan akomodasi. Kita tinggal milih yang mana yang cocok untuk mengatasi konflik kita ini. Oke. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan jam ini ya, sudah selesai. Kalau tadi sudah dibuka dengan doa di sentral, silahkan salah satu memimpin doa. Oke. Untuk menutup pembelajaran hari ini. Oke, Joshua. Mari teman-teman dan Pak Yus, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Beri salam. Ya. Salam.
konflik ya, tentang konflik dalam bentuk komik. Kalian mencari alasan-alasan sederhana yang bisa menyebabkan konflik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau mungkin doa? Berdoa lagi. Oke, masing-masingnya berdoa ini. Yesus. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, apa baiknya kita berdoa dulu. Terima kasih Joshua sudah memimpin doa. Ada yang tidak masuk? Iya. Dan iya. Oke, masih ada 2 anak yang tidak masuk minggu ini juga. Sudah di semua mungkin sakit atau mungkin ada acara keluarga. Infus. Oh, berarti tipas ya, sakit tipas. Telat makan biasanya. Oke, tolong jaga kesehatan bagi teman-teman yang lain ya. Agar tidak gampang sakit. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi yang menarik tentang akomodasi dan konflik ya. Mainnya dengan konflik. Ada yang masih ingat kemarin akomodasi adalah? Ada yang masih ingat? Akomodasi adalah? Akomodasi. Yo, siapa yang masih ingat? Baru minggu kemarin loh ya. Sudah lupa lagi akomodasi adalah. Tuh. Oke, Diva. Adalah cara usaha untuk menyelesaikan atau meredakan konflik dan pertentangan. Oke, cara atau usaha untuk meredakan konflik dan pertentangan. Oke, terima kasih Diva sudah mengawali kegiatan ini dengan materi ya tentang. Silakan nanti kalian saya beri kesempatan untuk mempresentasikan komik kalian masing-masing. Yang lain silahkan menyimak. Saya tidak membuka pertanyaannya karena kita akan melihat bagaimana setiap kelompok itu melihat bahwa hal yang sederhana itu bisa menyebabkan konflik. Oke, kita mulai dari kelompok 1, silahkan. Kelompok 1. Murah Joshua Evrilian. Oke, silakan dipresentasikan. Selamat pagi teman-teman dan lain. Selamat pagi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang konflik sosial dan akomodasi. Oke, silakan bisa dibacakan komiknya di depan boleh atau di device kalian masing-masing juga boleh. Oke, silakan. Selamat pagi Pak. Lihatlah oleh jembal itu kesian sekali. Tapi pula bajunya kotor. Usirkan dia dari sini cepat. Baik Pak. Maaf, jadi kamu harus pergi dari kawasan ini. Ya Pak. Saya nanti berpergilah. Kemarilah nak, jangan usir dia. Memangnya kamu punya masalah apa sama dia? Tapi karena ini Sudah. Oke, itu konfliknya ya. Silahkan disampaikan kesimpulannya. Kesimpulan ini saya sebutkan seperti ini. Intinya adalah dalam kehidupan sehari-hari konflik sosial akan masalah
yang berbeda. Mm-mm. Seperti cara berpakaian seseorang seperti yang ada di dalam komik tersebut, bahwa orang lain mengusir orang yang miskin. Untuk mengatasi konflik ini, maka menggunakan akomodasi toleransi, yaitu menghindari berlaku mengusir atau merendahkan orang yang kurang beruntung atau miskin. Oke, cukup? Oke, bisa kembali lagi. Terima kasih kelompok 1. Silahkan beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Jadi untuk kelompok 1, masalahnya adalah seorang anak gembel atau berpakaian jelek diejek oleh orang-orang yang berpakaian bagus. Cara mengatasinya adalah dengan akomodasi toleransi ya. Kita menghargai cara berpakaian orang lain. Oke. Contoh yang baik untuk tugas yang ini. Selanjutnya kelompok 2. Silahkan ada Niken, Anton, Richard, dan Eri. Oke. Ini biar masuk suaranya. Oke, silahkan dipresentasikan. Selamat pagi Pak Yo dan teman-teman. Selamat pagi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Oke. Saya Niken sebagai mikir. Saya Anton sebagai Radit. Saya Rita sebagai Dikit. Saya Ari sebagai Polun. Oke. Silakan dipresentasikan. Kemudian jalan Jadi motorku lagi rusak. Wih, lampu siapa tuh? Loh, itu kan pijit. Dari itu kan Cik, itu tadi lampumu. Enggak sih, itu mami gue kerja di Itali. Memang kamu percaya, kalau aku sih enggak. Ih, sombong satu orang. Mau langsung pulang nih. Main kemana yuk? Gabut nih. Rumah gua aja yuk, rumah gua lagi sepi. Waktu gua lagi ngurusin bisnis di Dubai. Terus kesananya naik apa? Lagi sepi gua. Beneran ini rumahmu. Gak masak rumah. Kita berharap ya. Oke, hati-hati. Oke. Oke, terima kasih kelompok 2, berikan tepuk tangan. Oke. Silakan kesimpulannya adalah ayo usah rebutan. Jadi kita jangan pandang rendah orang lain. Syukuri apa saja yang kita punya. Kita ini tidak mengubah segalanya. Oke, sifat iri tidak bisa mengubah segalanya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Masih ada? Cukup? Oke. Silahkan kembali ke tempatnya masing-masing. Oke. Selanjutnya dari kelompok 3. Ada siapa ini ya? Oh ini ada. Oh ini yang tadi ya? Oh enggak disampaikan. Oke. Selanjutnya ini dari kelompoknya siapa? Kelompok siapa? Oh, kelompoknya Jordi dan kawan-kawan. Oke. Nih, biar masuk suaranya. Oke, silakan dipresentasikan komik dari kelompok selanjutnya. Yo. Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ayo Kak, bagaimana keadaan dan keluarga? Saya juga kabarku dan keluargaku baik. Ngomong-ngomong apa sih pekerjaan orang tua? Pekerjaan orang tua aku sebagai TNI AD.
Orang tuaku bekerja di perusahaan sebagai direktur. Hai Tessa, Opa, kalian sedang membahas apaan? Jadi kita lagi bahas tentang pekerjaan orang tua. Lagi ngomong apaan nih? Boleh gak ikut ngomong? Boleh dong, Dres. Kalau boleh tahu pekerjaan bapak kamu apa sih? Wah, kalau orang tua aku bekerja sebagai guru. Oh gitu, ya sudah teman-teman, kalau gitu saya pergi dulu. Sudah? Oke, silakan diberi kesimpulan. Kesimpulannya bahwa gelar atau pangkat seseorang tidak harus menjadi penyebab konflik. Justru itu bisa memotivasi kita agar lebih baik lagi daripada pekerjaan orang tua kita. Oke. Masih ada tambahan? Tidak. Oke, terima kasih. Silahkan bisa dilanjutkan. Ini mana ini? Masih opennya untuk para PDW. Sinyalnya hilang. Oke, selanjutnya silahkan dari teman-teman tentang gaya bahasa dan gaya bicara. Oh, enggak apa. Enggak urut. Ya, saya acak biar semuanya siap. Ya. Biar semuanya siap. Oke. Oke, silakan dipresentasikan. Silakan yang lain menyimak. Selamat pagi Pak Yu dan teman-teman. Selamat pagi. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Halo, apa kabar kakak? Kalau Ais sih pulang ke kampung halaman itu lain. Kalau saya rencananya ingin di rumah aja sih. Kalau Darren mau kemana? Beta mau berkunjung ke Papua. Ke kemana? Kalau dia sih pergi liburan. Wah, liburannya pada seru-seru. Lalu kenapa nggak liburan? Iya, soalnya kan keadaannya belum terlalu normal. Jadi orang tua aku memilih untuk di rumah aja sih. Wah ya tidak sih, jangan liburan di sini ya, jalan-jalan atau pergi kemana gitu. Betul kata Kim kakak. Soalnya liburan kita untuk refreshing. Apa ini nggak bosan di rumah saya? Saya pengennya juga begitu, gak tahu dan besok lihat kondisi dulu aja. Oke, kalau begitu tuh dari duluan ya, soalnya tidak tahu. Siap kakak, semoga liburan kakak menyenangkan. Oke, kalau gitu Ai juga mau pulang. Oke, silakan diberi kesimpulan apa hubungannya dengan konflik dan akomodasinya. Kesimpulan, perbedaan bahasa dan gaya bicara ini dapat menimbulkan konflik. Untuk mengatasi konflik karena perbedaan bahasa dan gaya bicara, maka bentuk akomodasi yang tepat adalah mediasi.
Karena dengan adanya penengah, masalah ini tidak akan berlarut-larut. Oke, berarti tentang gaya bahasa ya yang berbeda-beda karena berbeda ras, suku, dan agama. Oke, ada lagi mau disampaikan? Cukup? Cukup, silahkan bisa kembali ke tempat. Ditutup dulu. Oke, selanjutnya. Oke. Ya, ini silahkan. Suaranya di situ. Oke, silahkan dipresentasikan. Selamat pagi Pak ya teman-teman. Selamat pagi. Kelompok kami Cik, yang cili. akan presentasikan hasil diskusi kami. Oke. Saya ini sebagai Mukti. Saya Diva sebagai Sinta. Saya Alhamdulillah sebagai Gani. Saya Kapal sebagai Divalu. Oke, silahkan. Hai Mukti, kebetulan bertemu di sini ya. Kau makan di sini juga. Oh, hai Sinta, iya nih, aku mau makan di sini juga. Bagaimana kalau kita makan bersama-sama juga? Nanti si Ivano dan Gani juga akan di sini makan bersama. Wah, kebetulan sekali. Kita bisa makan bersama di sini ya. Sudah kita cari tempat duduk dulu saat menunggu mereka. Kamu makan di sini juga. Iya nih, kebetulan lagi jam makan siang soalnya. Hai Cinta, coba lihat menunya. Wah, aku mau pesen spaghetti carbonara. Kapan nih? Soalnya kayaknya makan spaghetti bisa bikin enak deh. Kalau aku mau pesen sandwich, tapi yang pedes soalnya nih. Kalau aku mau pesen nasi goreng aja deh, yang cepat dan murah. Aku sama aja deh, sama Gani yang cepat dan murah juga kan. Kenapa kalian berdua hanya pesan nasi goreng saja yang harganya murah? Kalian sedang tidak beruang. Iya nih, kalau itu tadi aku yang kalian berdua. Bukannya aku tidak punya uang, tapi di saat seperti ini kita harus selalu menggunakan uang yang kita miliki digunakan untuk keperluan lain. Kalau untuk makan begini kan, untuk makan nasi goreng menurutku sudah cukup mewah dan mengenyangkan. Ya benar apa yang dikatakan Gani. Kita harus berkembang agar semua kebutuhan kita dapat dipenuhi dengan baik. Kesimpulan dari komik yang kami karang di atas, kita tidak boleh memandang rendah siapapun yang tidak bisa mengikuti standar kehidupan. Seperti pada komik tersebut, karena setiap orang memiliki cara mereka untuk mencukupi kehidupan mereka masing-masing. Oke, berarti cara mengatasinya adalah menggunakan akomodasi toleransi ya. Jadi kita bertoleransi dengan teman-teman yang mungkin kurang mampu untuk mengikuti gaya hidup kita. Tadi dari cara makan ya, atau makanan yang dipesan. Oke, ada yang mau disampaikan lagi? Cukup? Oke, silahkan bisa ditutup dan kembali ke tempat. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada lebihnya itu dari saya atau ada kurangnya dari teman-teman saya. Sekian, terima kasih. Oke. Oke, kelompok terakhir berarti ya, ada 6 kelompok. Silahkan. Kelompok terakhir ada berapa? 3. Oh ini tadi kelompok. Oh ada 4. Ini. Oke, silahkan dipresentasikan dari kelompok 6, kelompok terakhir. Silahkan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu membuat komik tentang konflik. Dan saya Eka. Saya Airi. Saya Budi. Saya Gatot. Hai semuanya, apa kabar kalian? Baik seperti biasa. Aku juga baik, karena aku senang berlibur. Oh ya, berlibur kemana? Gak jauh, cuma liburan ke Bali. Dan aku bermain jet ski di pantai karena aku main. Wah, pasti seru banget ya. Kalau kamu liburan kemana, Pep?
Kemarin aku berlibur ke kebun binatang. Kemarin sambil menambah koleksi buku itu. Benar. Seru juga ya ternyata. Kalau kamu kan Kemarin aku cuma ke gereja. Beneran, masa kamu pergi ke gereja sama Iya, enggak liburan gitu. Iya, karena sepulang ke gereja aku membantu ibu berjualan. Oh, kira kamu berani binatang. Oke, silahkan diberi kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa dari komik tersebut sumber konfliknya adalah dari hobi dan kegemaran. Hal ini bisa terjadi karena adanya perbedaan status sosial. Untuk mengatasi konflik tersebut dapat menggunakan model akomodasi toleransi. Toleransi yaitu juga. dengan cara tidak mengejek bukti orang lain. Nah, contoh seorang anak laki-laki suka bermain boneka. Kita seharusnya tidak mengejek bukti anak laki-laki tersebut karena setiap orang punya hobinya masing-masing. Oke, itu ada yang mau ditambahkan? Cukup? Oke, kalau cukup silahkan kembali ke tempatnya masing-masing. Beri aplaus untuk kelompok terakhir. Oke, terima kasih. Ya, ada 6 kelompok yang sudah mempresentasikan hasil dari pembelajaran kemarin ya tentang akomodasi, konflik dan akomodasinya. Tadi ada yang menyampaikan konflik dilatar belakangi karena perbedaan gaya bicara. Ada juga yang tentang hobi dan kegemarannya ya. Ada yang jalan-jalan tapi ada juga yang hanya di gereja saja. Kemudian ada yang tentang fasilitas yang didapatkan dari orang tua tadi, Lamborghini tadi ya. Oke, dari Richard dan teman-teman. Kemudian ini tadi tentang makanan ya, makanan walaupun sederhana tetapi saat kita bilang bahwa makananmu kok hanya tahu tempe tok toh, enggak seperti punya saya, itu bisa menyebabkan konflik atau tidak? Bisa, karena sakit hati. Mungkin orang tua untuk bisa membelikan tahu tempe itu sudah perlu perjuangan. Karena ada teman-teman kita yang mungkin tidak bisa setiap hari makan enak seperti kalian ya. Tadi dijelaskan bahwa ada yang makan spaghetti, ada yang makan apa tadi? Nasi goreng ya. Yang nasi goreng dibilang apa kamu tuh lagi nggak punya uang toh, padahal itu sudah cukup mengenyangkan ya bagi sebagian orang. Kemudian ini tadi tentang apa? Gaya berpakaian. Oh, gaya berpakaian ya. Jadi dari gaya berpakaian seseorang kita juga tidak usah mengomentari ya. Kok bajumu itu saja toh? Apa kamu cuma punya satu dan sebagainya. Mungkin niatnya bercanda, tetapi kalau tidak hati-hati bisa menimbulkan sakit hati, konflik. Jelas ya? Oke. Itu berkaitan dengan kegiatan hari ini bahwa kita sudah bisa menerapkan apa yang ada di dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan penerapan akomodasi ya. Tadi kalian sudah menemukan caranya bahwa untuk mengatasi hal ini bisa menggunakan toleransi, mediasi, atau mungkin koersi dengan paksaan dan sebagainya. Harapannya setelah kalian mempelajari materi akomodasi ini, kalian menghindari yang namanya pemicu konflik. Sesederhana apapun itu, tolong untuk dihindari ya. Kok gaya rambutmu tidak pernah berubah ya? Kamu cukurnya di Madura ya, bukan di barbershop ya. Ya, itu kan sederhana tetapi menyakitkan ya. Atau mungkin gaya bicara tadi yang tadi semi-semi kayak ada Papua tadi ya. Ya, kakak dan sebagainya tadi. Kalau kita tidak hati-hati atau menirukan, itu bisa juga menyebabkan sakit hati, dikiranya mengejek. Oke, paham ya untuk materi hari ini? Oke, ada yang bisa menyimpulkan dari hasil penampilan komik dari teman-teman tadi? 6. Oke, Lili bisa menyimpulkan, silahkan. kesimpulannya dimanapun kita berada kita akan menemukan konflik. Dan cara menghindarinya kita tidak boleh belajar tentang cara berpakaian, rumah atau perabotan hidupnya, gaya bahasa, makanan, gelar atau pangkat dari hobi, serta kegemaran walaupun sederhana.
Oke, berarti tadi sudah disimpulkan oleh Lili bahwa cara berbicara, cara berpakaian, hobi, kemudian perabot, pekerjaan orang tua itu hal yang sederhana kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau kita tidak hati-hati, kita membahasnya, maka bisa menyebabkan konflik. Oke, karena ini sudah di dalam penghujung kegiatan, sebentar lagi juga bel, kita tutup kegiatan ini dengan berdoa. Ada yang mau memimpin doa lagi? Joshua lagi. Oke, silakan Jo, kamu terberkati ya ini lagi. Oke, silakan. Mari teman-teman kita akhiri pembelajaran pada pagi ini dengan doa. Doa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Joshua, terima kasih anak-anak. Selamat siang. Ya, sama-sama, silakan bisa ditata lagi.